surat Presiden juga sudah menunjuk pada waktu itu Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud, Menteri Pak Yasona Lawli, Menkumham pada waktu itu, juga satu lagi Menteri saya lupa, itu mewakili Presiden membahas RUU ini. Hanya kan sampai sekarang RUU itu belum dibahas oleh DPR. Karena itu Pak Prabowo menegaskan juga kepada Pak Puan Maharani supaya DPR segera mengambil langkah membahas RUU ini. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Hukum sudah melakukan rapat di DPR dalam rangka perubahan Prolegnas. Ini sudah dimasukkan beberapa pasal-pasal ini dalam Prolegnas tahun 2025-2026 yang akan segera dibahas pada tahun ini juga. Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang sudah bisa diselesaikan. Tetapi saya mendengar juga ada perkembangan baru bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif ini dan kami persilahkan DPR segera merevisi atau menambahi disahkan pada DPR. Tapi pada sisi pemerintah kita siap untuk membahas ini kapan saja DPR menyerahkan RUU itu kepada Presiden. Jadi dari sisi pemerintah tidak usah ada keraguan, kami siap membahas. Sudah tergantung Pak Presiden nanti siapa yang akan ditunjuk, menteri mana yang akan ditunjuk untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang perampasan tersebut. Sampai hari ini kita menyerahkan kepada lembaga-lembaga yang sudah ada. Artinya langkah-langkahnya itu kan sudah lebih konkret dilakukan. Jadi sementara ini pemerintah mendorong supaya polisi bekerja, kemudian Komnas HAM juga bekerja, lembaga-lembaga perlindungan saksi dan korban juga bekerja, dan kita memastikan di lapangan bahwa langkah-langkah hukum telah dilakukan dan on the track sesuai dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan HAM. Bahwa Komnas mungkin punya pendapat, punya saran lain kepada pemerintah, ya kita tentu menghormati Komnas HAM sebagai satu lembaga negara independen untuk juga melakukan penyelidikan. Dan kami dengar tadi dari Ketua bahwa Komnas juga sedang melakukan penyelidikan dan belum selesai. Jadi kalau pemerintah kiranya cukup melihat bahwa dengan perangkat-perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang ada sekarang, kalau kasus ini bisa kita selesaikan, maka langkah itulah yang akan terjadi sekarang. Ya. Yang lain lagi. Pak Menteri. Mantan tersangka pembalap KPI kemudian tapi jadi politik. Pak Menteri, kan dari Polri, kan kemarin kan BRIM sudah ada penetapan tersangka terhadap ada 7 orang kan yang dari Polri, itu kan terkait dengan aksi demo. Nah dari pemerintah sendiri apa sudah melihat mapping ada lagi gak sih aparat-aparat yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat dalam demo? Karena kan beberapa juga viral kayak di Medan mahasiswa kejang-kejang dan segala macam. Nah dari pemerintah sendiri sudah menemukan itu gak atau ada laporan dari masyarakat? Melakukan hal yang sama terhadap 7 ini kan yang betul menemukan korban, dan Pak kita tahu Almarhum itu meninggal dunia karena kesalahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan pemerintah sudah mengambil satu langkah mengadili mereka di pengadilan etik. Dan seperti tadi saya tegaskan bahwa akan ada langkah lanjutan yaitu menuntut yang bersangkutan ke pengadilan sebagai satu tindak pidana biasa, tindak pidana kesengajaan mengakibatkannya meninggalnya orang lain dan sebagainya, itu tergantung pada penyidikan yang dilakukan di dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan hal seperti ini mungkin juga terjadi di tempat-tempat lain kan, yang kita belum tahu, tapi pemerintah melalui Kapolri nanti juga tentu akan minta kepada kepolisian yang ada di daerah-daerah, ya kalau ada laporan ataupun juga kejadian-kejadian tertentu di mana aparat kepolisian melakukan satu tindakan yang tidak perlu, ya misalnya melakukan satu tindakan yang sebenarnya tidak diperlukan tindakan seperti itu, tapi diambil langkah seperti itu tentu juga akan dilakukan tindakan terutama sendiri untuk melihat dari segi disiplin dan juga dari segi etik kalau sampai menemukan korban. Jadi ini tentu tidak hanya pada 7 orang ini saja,
tapi yang lain-lain pun akan dilakukan hal yang sama jika sekiranya itu terjadi di negara. Kalau untuk anak-anak yang ditahan itu Pak kan ada kemungkinan bahkan RJ ya. Tadi kan sudah dibilang udah tersangka. Ya, Nah ini anak-anak ini melakukan tindak kekerasan pembakaran karena kita tahu kemana ada pembakaran segala macam itu mereka anak Saya tahu. tidak bisa merinci satu demi satu, tetapi Secara umum ya, Pak? anak-anak itu juga memang dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi seperti yang sudah saya tegaskan tadi bahwa pemerintah mengedepankan terhadap anak-anak itu akan dilakukan upaya restoratif justice, ya, terutama kepada anak-anak ini karena kita lebih mengedepankan aspek pendidikan dan pembinaan kepada mereka daripada aspek penjatuhan hukuman. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap mahasiswa, hanya kepada mereka yang betul-betul mempunyai niat yang jahat atau mempunyai mens rea untuk melakukan satu kejahatan, itu yang betul-betul akan kita tindak lanjuti sampai nanti dilimpahkan perkara ke pengadilan. Jadi terbuka kesempatan bagi pemerintah juga untuk melakukan musyawarah dengan keluarga, dengan korban, mengedepankan restoratif justice supaya betul-betul tercipta keadilan di negara. Tapi Pak yang 580 ini Pak semuanya Sudah saya jawab. Baik.